Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya untuk menanggulangi penanganan serta penanggulangan sampah di Kota Cimahi dengan membuat salah satu program Gerak Opimpa. Gerakan Orang Cimahi dalam pengolahan sampah dalam patihannya pada setiap peserta dari perwakilan masing-masing RW di seluruh pelosok Kota Cimahi diterapkan sistem 4R diantaranya Reduce, Reuse, Recil, dan Replace. Luki SM sebagai Kepala Seksi Penataan Hukum Lingkungan Hidup atau Deliter H dalam wawancaranya mengatakan antara lain 2 kilo, makanya 22 kilo itu per hari. Iya, itu pun organik Pak, itu organik, bukan per hari, bahkan kita hanya dibatasi Pak untuk basis seminggu Pak, gitu dengan kondisi seperti ini. Makanya dengan ukuran yang 22 kilo itu sangat sedikit, lebih baik mendingan dibikin kompos aja Pak. 22 kilo misalkan gitu ya, ada 5 RT, oleh 1 RT pun udah habis Pak, gitu kan, sudah habis ini, bahwa istilahnya untuk diangkut ke LH daripada diangkut, mendingan kita dibuat kompos Pak, diolah dulu dibuat kompos. Ada satu planning Pak untuk pembuatan satu mesin penghancur sampah kira-kira nih dari pemerintah di luar daripada program Opimpa ini Pak? Ya, sebetulnya selain dari pemerintah ini kita bisa memanfaatkan bahwa dari akademisi pun ternyata mereka antusias selama memang dari pihak masyarakatnya mau ada berkeinginan gitu ya. Kami salah satu contoh misalkan gitu dengan Enjani itu bahkan di beberapa fakultasnya terpisah Pak, ada setiap fakultas ada berkeinginan untuk membina atau istilahnya berkolaborasi dengan setiap RW atau setiap kelurahan yang ada di masyarakat. Nah ini pun sebetulnya dengan misalkan mensiasati keadaan anggaran yang sangat terbatas dari pemerintah gitu, kita juga bisa berimprovisasi dengan pihak akademisi Pak. Di luar itu di akademisi, di posisi akademisi itu Pak, kira-kira apa tuh kira-kira mereka akan menyumbangkan apa kira-kira? Terutama itu mungkin misalkan dari sistem dari alat pengolah sampah bisa, dan mereka juga biasanya itu dengan kemarin juga akan berimprovisasi dengan Dinas Lingkungan Hidup itu untuk tenaga pengawas Pak, tenaga pengawas yang mengawasi yang untuk di tingkat masyarakat Pak tentang pemilahan sampah ini. Gitu. Bapak bisa dibayangkan nggak kira-kira berapa kubik ya di Kota Cimahi ini untuk sekarang ini? Sekarang bertambah dari yang 300 ton saja gitu ya, kemungkinan ini bisa berkali lipatnya. Nah makanya kita akan upayakan sementara kan dengan tertahannya di beberapa TPS ini kan kita tetap perintah dari pimpinan ke masyarakat untuk bisa menggalakkan pemilahannya tersebut gitu. Ya, kira ada motivasi lain Pak dari pemerintah untuk mengatasi sampah yang mungkin sekarang akan mungkin terus bertambah itu Pak? Ya kita terus ya berupaya bahwa supaya memang masyarakat sadar betul bagaimana dari pemilahan sampah ini bisa betul-betul dijalankan di masyarakat ya. Jadi harapan Bapak gimana kira-kira untuk saat sekarang nih? Harapannya ya mudah-mudahan sih masyarakat kita bisa ajak bersama-sama gitu ya, membantu pemerintah bahwa permasalahan ini bisa teratasi dengan baik. Oke. Dik Suratno Nugrahawan sebagai PJ Wali Kota Cimahi dalam acara wawancaranya mengatakan sebagai berikut. Adalah kebakaran, tapi ternyata bencana itu datang, hanya alhamdulillahnya barangkali kita sudah mengawali dengan Gerak Opimpa. Yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana menguatkan agar Gerak Opimpa ini betul-betul menjadi gerakan orang Cimahi dalam hal berubah pola pikir, paradigma ataupun mindsetnya terhadap sampah, sehingga mudah-mudahan jumlah sampah yang dihasilkan harian di Kota Cimahi ini jauh berkurang. Saat ini masyarakat Cimahi menghasilkan sampah harian sekitar 270 ton per hari. Yang mudah-mudahan dengan adanya Gerak Opimpa ini sangat jauh berkurang. Dan saya memiliki keyakinan, andai semua warga masyarakat Cimahi melaksanakan konsep Gerak Opimpa ini, bukan tidak mungkin Cimahi bisa mewujud menjadi daerah yang zero waste. Jadi dalam konsep Gerak Opimpa ini lebih kepada pemberdayaan masyarakatnya. Kita tidak berpikir tentang bagaimana memberikan sarana prasarana untuk permesinan misalnya, tidak. Tapi yang menjadi tugas kita bersama saat ini adalah cara berpikir masyarakat. Insya Allah nanti kalau ini sudah berjalan, kita akan bantu dengan alat-alat yang diperlukan, misalnya alat pencaca atau yang lainnya. Tapi yang penting
Itu dulu. Pak, di Sumber daya manusia Cimahi harus berubah. Dari kota Cimahi, Cepi Hadas TV mengabarkan.